Hai Studimates, welcome back to Let's Study TOEFL program. Kenalin, aku Muhammad Zarif Al-Ghozi. Aku merupakan private English tutor dan juga guru SMA. Kemudian achievement aku pernah dapat skor TOEFL ITP itu 597. Juga pernah menang beberapa lomba lah ya ketika kuliah. Oke. Hari ini gitu ya, kita akan belajar tentang topik yaitu subject verb agreement, di mana subject verb agreement ini merupakan topik yang sering banget gitu ya keluar dalam TOEFL. Nah, jadi kita harus tahu dan pelajari tentang itu. Nah, kita akan belajar tentunya dengan cara yang fun dan juga gampang dipahami. Oke, kita akan langsung aja mulai dengan practice gitu ya. Nah, kita langsung ke nomor 1 gitu ya. The manager, along with the employees, blank 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 to the new policy. Nah, silakan teman-teman jawab gitu ya. Aku hitung sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, jawaban teman-teman apa? Silakan di-keep ya. Oke, kita lihat pembahasannya. Jadi jawaban yang benar teman-teman adalah agrees. Nah, kenapa? Ya, alasan aturan dasar gitu ya dari subject verb agreement adalah ketika subjek itu plural gitu ya, plural, maka dia itu verbnya harus ya verb biasa aja gitu ya, verb jamak gitu ya. Jadi verb jamak itu maksudnya nggak ditambahin s gitu. Tapi kalau subjeknya itu singular gitu ya, maka verbnya itu haruslah ditambah s atau es. Nah, gitu. Nah, jadi di sini kita lihat mana sih subjeknya? Ya, subjeknya itu adalah the manager. Manager ini nggak ada s-nya gitu ya, berarti ini satu gitu ya. The manager. Nah, walaupun ada frasa along with the employees gitu ya, mungkin teman-teman terkecoh di sininya gitu ya. Nah, ini kan sebenarnya tambahan aja gitu untuk menjelaskan the manager. Jadi ini bukan subjek utamanya. Jadi jawaban yang benar itu adalah the manager. Manager masuk ke dalam subjek singular, jadi dia harus ditambah s atau es. Jadi agrees adalah jawaban yang tepat. Oke. Kita lanjut ke nomor 2. Nah, silakan teman-teman jawab ya. 1, 2, 3, 4, 5. Neither of the two candidates blank 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 qualified for the positions. Jawabannya adalah yang A, teman-teman. Pasti teman-teman banyak yang terkecoh karena di sini ada two candidates gitu ya. Nah, ini teman-teman harus teman-teman tahu gitu ya. Ketika ada kata ganti tak tentu ya. Tentu itu maksudnya gimana? Tentu itu ya kita nggak tahu pasti siapa, jumlahnya berapa gitu ya. Contohnya kayak neither gitu ya, atau either, atau somebody, atau something, or someone gitu kan. Kita nggak tahu dengan pasti gitu ya. Maka dia itu pasti dianggap tunggal, teman-teman. Tunggal. Oke. Nah, jadi dia dianggap tunggal. Nah, jawaban yang benar kalau dia tunggal ya is dong gitu ya, untuk kata yang tunggal. Nah, jadi jawabannya adalah yang A. Oke, kita next ya. Untuk nomor 3. The news about the recent discoveries blank 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 quite shocking to the scientific community. Silakan jawab teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kita bahas. Nah, jadi jawabannya adalah yang C, teman-teman. Kenapa Mister gitu ya? Kan ini news ada S gitu ya. Iya, teman-teman. Jadi beberapa kata itu memang dia tuh udah plok gitu ya. Dia jamak. Ada juga beberapa kata itu yang dia udah fix, dia itu tunggal. Nah, salah satunya adalah news ini gitu ya. News ini kan koran gitu ya. Nah, jadi news ini dianggap selalu tunggal, teman-teman. Nah, apalagi nggak ada lagi nggak selain news, ada gitu ya. Contohnya kayak economics gitu ya, economics,
atau juga fisik gitu ya. Fisik gitu ya. Nah, dia juga tetap akan dianggap selalu tunggal. Oke, baik teman-teman, kita akan lanjut ke soal yang keempat. A number of students blank blank absent from the class today. Silakan jawab ya. 1, 2, 3. 3 aja ya. Oke. Silakan teman-teman dijawab. Oke, kita lihat jawabannya. Oke, jadi jawabannya adalah yang A, teman-teman, R. Nah, mungkin teman-teman bertanya-tanya gitu ya, kenapa bisa jawabannya R gitu. Padahal di sini mungkin ada E gitu ya. E gitu. Nah, teman-teman gitu ya. Ketika ada a number of students gitu ya. Ada a number of, ini sebenarnya kalau kita artiin gitu ya, artinya beberapa dari siswa gitu. Artinya banyak gitu ya. Beda kalau misalkan dia tuh jadi the number. Kalau the number of student ya baru dia bakal pakai is, teman-teman. Jadi the number of student is misalkan 30 or apa gitu ya. Tapi kalau a number itu kan artinya beberapa murid gitu ya. Jadi karena beberapa itu kan banyak, teman-teman ya. Nah, jadi kita pakainya yang are gitu. Oke. Jadi jawabannya adalah yang A. Kita lanjut ke soal nomor 5. The committee decided on the new regulation. Nah, silakan dijawab teman-teman. 1, 2, 3. Oke, untuk ini jawabannya adalah yang apa? Oke, kita lihat ya. Jawabannya adalah yang B, teman-teman, has. Nah, kenapa has gitu ya? Ya karena ya mungkin kita bakal bilang karena ini nggak ada S-nya gitu ya. The committee gitu ya. Nah, tapi teman-teman, the committee ini kan sebenarnya dia tuh kata noun yang dia tuh kolektif gitu ya. Sama kayak team, family, orchestra gitu ya. Jadi dia tuh tergantung konteksnya juga gitu. Nah, di sini kan the committee decided on the new regulation. Jadi the committee ini dia udah jadi satu kesatuan gitu ya. Nah, dia tuh menghasilkan sebuah keputusan. Nah, jadi makanya kita pakai has ini kan ya, artinya yang tunggal. Tapi the committee ini bisa jadi juga bakal jadi jamak gitu, teman-teman. Kenapa? Nah, misalkan dia itu contoh kalimatnya misalnya the committee are arguing about their personal budget gitu ya. Nah, jadi di sini tuh mereka dianggap sebagai sesuatu yang terpisah-pisah, bisa juga. Tapi dalam konteks ini dia diartikan sebagai satu kesatuan. Jadi kita pakai yang B atau has. Oke, lanjut untuk soal nomor yang ke-6. Nah, ini jangan sampai ketukar ya, teman-teman. Either my sister or my parents going to pick me up from the airport. Nah, kalau teman-teman jawabannya apa? Oke, kita lihat jawabannya itu adalah yang D, teman-teman. Nah, kenapa bisa yang D? Padahal tadi katanya either atau neither itu dianggap satu kesatuan gitu ya. Ya, yang jadi kuncinya sebenarnya di sini itu, teman-teman, or-nya gitu ya. Or gitu ya. Nah, ketika ada conjunction or, maka verbnya itu, teman-teman, yang ngisi di sini kan my parents, berarti ini subjeknya itu my sister or my parents gitu ya. Nah, jadi verbnya itu menyesuaikan dengan yang paling dekat sama sama subjeknya yang terdekat gitu ya. Jadi kita kan my parents itu pakai S, teman-teman, 2 gitu ya. Berarti verbnya itu harus yang banyak juga gitu ya, untuk yang plural gitu. Jadi kita pakai yang are gitu, yang ini. Nah, kalau misalkan dibalik gitu ya,
either my parents or my sister. Nah, itu nanti dia nggak jadi are lagi teman-teman, dia jadi is gitu. Kenapa? Karena kita lihat dari yang paling dekatnya gitu ya. Kalau misalkan ini ditukar gitu ya posisinya, nah maka my sister yang kita pakai jadi is gitu. Oke, paham ya? Kita lanjutkan ke soal yang ketujuh. Nah, ini mirip nih sama tadi ya, udah dikasih clue-nya ini. Physics blank a fascinating subject for many students. Nah, jawabannya apa teman-teman? Ya, kuncinya ya benar ya, kalau masih ingat tadi ya jawabannya A is. Walaupun basic di sini pakai S gitu ya, yang fisika gitu ya artinya. Nah, tapi beberapa kata itu emang dia itu dianggap kayak satu teman-teman. Contohnya ada news tadi gitu ya, economics, physics salah satunya. Nah, jadi physics ini dianggap sebagai satu yang tunggal. Jadi jawabannya is. Oke, bisa ya. Lanjut. Untuk nomor 8. The students, who had study hard for the test. Nah, teman-teman, ini jawabannya apa? Ini ada ya kayak yang mirip yang sebelumnya gitu ya. Kalau dia tuh diapit nih, kalau ada sesuatu gitu ya. Ini biasanya subjek gitu ya. Diapit dengan ini taruh sesuatu 2 koma gitu ya. Biasanya setelahnya itu baru verbnya gitu ya. Yang di tengah-tengah ini bisa teman-teman abaikan aja gitu. Nah, jadi kayak ini, the students, studentsnya jamak berarti ya banyak. Jadi kalau kita abaikan yang ini, kita abaikan, titik. Nah, jadi verbnya gitu ya. Nah, verbnya pasti yang enggak jamak teman-teman. Yang enggak jamak, betul ya, yang biasa aja enggak kasih S. Nah, yang ini tentu salah yang A gitu ya. Yang B salah juga gitu ya. Terus yang C itu salah. Yang D lah yang benar. Kenapa? Karena pertama tadi aturan awal gitu ya, kalau subjeknya jamak, maka verbnya itu harus verb yang biasa aja, yang nggak perlu ditambah-tambah. Itu yang pertama, X. Jadi jawaban yang benar adalah yang D. Oke. Ini ya jawabannya, sip. Kita lanjut ke nomor 9. One of the reason for the failure the lack of proper planning. Nah, apa nih jawabannya kira-kira teman-teman? 1, 2, 3 gitu ya. Nah, teman-teman gitu ya, ketika teman-teman ketemu yang namanya one of the gitu ya, one of the gitu ya, bisa one of the reason, one of my friends gitu, misalnya one of my team gitu ya, apapun gitu ya, ketika ada one of-nya gitu ya, walaupun nanti ini kan dia agak banyak ya, reasons kan kayak seakan-akan dia tuh jamak gitu ya. Nah, tapi kalau kita lihat secara artinya gitu ya, pokoknya kalau ada kata one di depannya, nah berarti dia itu tunggal ya teman-teman. Nah, walaupun nanti kita bakal di reasonnya ada S-nya gitu ya, kayak kalau secara maknanya itu kan one of the reason gitu, salah satu gitu ya. Jadi satu aja gitu, salah satu. Jadi yang dijelaskan di sini itu satu aja ya. For the failure the lack of proper planning gitu. Jadi jawabannya harusnya yang D. Kita lihat bahasannya ya. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke. Kita lanjut nih teman-teman ke soal yang terakhir. Wah, ini ya. Nah, saya yakin banyak yang salah ini. $50 a reasonable price for the textbooks. Jawabannya adalah pasti teman-teman banyak yang jawab R ya jawabannya ya. Jawabannya itu salah ya teman-teman. Yang benar itu adalah is gitu. Kenapa? Karena gitu ya, ketika jumlah uang, bisa jarak atau juga waktu itu dianggap sebagai satu unit atau satu kesatuan tunggal, maka ya verbnya itu ya harus tunggal juga gitu. Contohnya tadi kayak ya $50 reasonable price gitu ya. Jadi dia kayak bilang, dia bukan menyatakan jumlah atau bagaimana gitu, dia cuma bilang
$50 sebagai satu harga tunggal, bukan sebagai 50 keping uang yang terpisah gitu. Nah, contoh lainnya itu misalkan kayak 10 miles is a long distance to walk, kayak gitu. Jadi jawaban yang benar itu adalah yang is. Oke. Nah, teman-teman, ini key main ya dari pembelajaran kita subject verb agreement. Yang pertama, subjek utama itu abaikan parasisipan, kayak misalkan kan tadi ada along with atau as well as gitu ya. Itu bisa diabaikan. Pokoknya sesuatu yang diapit 2 koma tadi itu ya. Itu bisa diabaikan, teman-teman, karena biasanya posisinya kayak gini kan, subjek titik baru verbnya gitu. Jadi fokus ke bagian subjeknya saja atau bagian verbnya. Nah, dan frasa profesional. Kemudian kata ganti tak tentu, contohnya kayak each, everyone, neither, either gitu ya. Itu akan dianggap selalu tunggal gitu, teman-teman. Nah, tapi kadang kan dia tuh ada compound conjunction namanya, kayak either or gitu ya, atau neither nor gitu. Nah, kalau yang kayak gitu, nah ini contoh bawahnya gitu ya, either or atau neither or, kita harus cocokkan katanya dengan subjek yang paling dekatnya tadi, teman-teman. Contohnya misalkan yang di sampingnya yang paling dekat sama verb itu yang tadi kan misalkan my sister gitu ya. My sister kan my sister ya, anggap ini my sister. Nah, itu kan dia tunggal ya, jadi dia harus pakai is gitu. Oke, lanjut. Kata benda khusus, tunggal meskipun akhiran s. Contohnya kayak news tadi kita belajar, physics, ada economics juga. Kemudian ada jumlah yang kuantitas, berarti a number of jamak gitu ya. Kalau a number of student itu jamak pasti. Tapi kalau the number of gitu ya, the number itu dia bakal disebut tunggal kayak gitu, teman-teman. Oke. Terakhir ya, mengucapkan terima kasih pada donatur Study yang sudah membiayai dan produksi materi ini. Kemudian juga Study Maths bisa mereview kembali bahan pembelajaran textbook, catatan, dan latihan soal pada link description box. Dan Study juga menyediakan playlist YouTube khusus bahan pembelajaran loh. Jadi jangan lupa dicek ya, Study Maths semuanya. Nah, kemudian teman-teman juga bisa kalau pengen mensupport Let's Study dengan berdonasi seikhlasnya tentunya ya. Kemudian selain donasi dalam bentuk uang, Study Maths juga bisa share platform Let's Study kepada teman sekitar atau membagikan info platform Let's Study ke sosial media. Nah, ayo follow ya akun sosial media Let's Study pada Instagram, Twitter, dan juga TikTok agar selalu mendapatkan update konten bermanfaatnya. Oke, sekian. Terima kasih.